Halo, Halo. ketemu lagi di ruang ngobrol. Ini dari poster belakang nih kayaknya teman-teman bisa nebak nih ya. Eh, Udah, kita Ya, mau nonton apa? akhirnya tayang di Akhirnya tayang di Indonesia Indonesia dengan berbagai gitu. macam kontroversinya. Iya, betul. Nah, kita sendiri makin penasaran ya, Riz, Iya. untuk ngerti nanti filmnya tuh kayak gimana. Karena review yang beredar tuh banyak banget yang bilang ini tuh film nggak menarik gitu. Maksudnya Iya. gagal lah gitu. Sebagai film MCU lah maksudnya. Sebagai film MCU, tapi ya inilah kesempatan terbaik Iya. untuk Day one. membuktikan sendiri. Ya, ini Day One. Nanti gimana impresi kami, pendapat kami tentang film ini, tonton terus di episode kali ini. Thank you teman-teman. Bye. Halo. Teman-teman, ketemu lagi di ruang ngobrol. Kemarin ya kita kan nonton Eternals. Rencananya emang habis nonton itu kita kita langsung ngobrolin gitu. On set. Tapi ternyata teman-teman, banyak hal yang membuat kita apa ya, Riz? Break dulu, kita pikir, Iya, kita diskusikan kontemplasi, agak kontemplasi. kita diskusikan agak lama. Betul. Karena kalau teman-teman buka internet dari beberapa hari yang lalu gitu, memang di YouTube tuh rame banget. Nggak hanya di YouTube sebenarnya, YouTube, tapi di berbagai hal di Rotten internet. Tomatoes pun Ya udah ngasih predikat tomat busuk. tomat busuk Gitu. Ini buat hampir Eternals. pertama kalinya ya. Pertama kalinya Marvel MCU tepatnya. Iya. MCU dapat tomat busuk. Iya, ya, dan ini kan Prestasi memang nih. Prestasi. Jadi banyak banget teman-teman, cari aja di internet, YouTube segala macam banyak. Apakah memang buruk filmnya? Nah, itu Atau dia. memang kita yang nggak ngerti? Atau memang kita yang nggak cocok sama film itu? Satu kalimat yang paling tepat buatku menggambarkan Eternals adalah ya seperti yang teman-teman lihat di thumbnailnya konten kita ini, yaitu film DC yang bagus, sebuah film DC yang bagus gitu. Karena memang teman-teman wajar kalau banyak yang kontra, itu wajar sekali. Karena lebih dari 11 tahun kita penonton, kita berdua dan kalian itu dan semua orang, banyak orang di dunia itu dikasih tontonan film-film Marvel yang MCU ya, MCU. MCU. Konteksnya MCU. Film-film yang bisa dibilang ringan, menghibur, terang, gambarnya, visualnya segala macam terang, humor, terus kemudian ya secara cerita sederhana aja sih. Junk food lah, maksud tuh gini, kita Betul. masuk expect-nya bersenang-senang, Yes. kita keluar dengan senang. Kalau kata Martin Scorsese itu sutradara top, film-film MCU itu kayak amusement park. Iya, Gitu. dan itu nggak salah ya? Nggak Itu salah. nggak salah. Nggak salah. Filmnya bagus-bagus. Betul. Filmnya bagus-bagus, enak ditonton, enjoy, profit pula. Yes. Ini sebenarnya gini ya. Sebenarnya film MCU, film DC itu sama aja lah sebenarnya, sama aja. Cuman konsensus publik selalu bilang DC itu dark, DC itu kelam karena Batman, karena Superman-nya Man of Steel dan lain sebagainya. Padahal kan film DC yang meriah ceria kayak Birds of Prey, kayak Shazam itu juga ada. Nah makanya kita di sini coba ngambil konsensus itu. Kalau Yes. film DC ya kayak gini, Yes. narasinya berat. Yang mau disampaikan yang ya. mau disampaikan Betul. isunya banyak banget. Betul, betul. Ini bukan film your usual MCU yang kamu bisa nonton seneng. Menarik, Mas Daris, kata-katamu barusan. Jadi teman-teman, mungkin sebelum trailer pertama atau setelah trailer pertama muncul dulu, MCU bilang ini Eternal akan menjadi film Marvel yang paling berbeda. Iya kan? Iya. Semua aspeknya berbeda. Kita awalnya mengira itu cuma gimmick ya. Betul. Dan ternyata teman-teman, setelah kita nonton 100% kata-kata itu benar. Benar. Masalah- 100%. Masalahnya adalah kenapa Marvel ngomong sesuatu yang benar, kemudian pada nggak suka. Iya, itu dia sih. Itu dia. Kan itu jadi masalah ya? Nah, itu jadi masalah. Gitu. Jadi memang publik fans MCU terutama nggak siap dengan film kayak gini. Soalnya mereka expect having fun. Iya, betul. Expect having fun. Betul. Ketika di sini disuruh mikir. Bener mikir. Filmnya mikir. Eternal tuh film yang mikir dan durasinya lama ya. Kamu disuruh 2,5 jam. 2,5 jam lama mikir pula. Ya, Capek. Iya.
Padahal film lama tuh baru Endgame ya, yang paling lama. Iya, Endgame. Enggak. Endgame itu ke bawah hype, jadi kita bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda. Betul, satu-satunya film di mana kita bisa nonton subuh. Heeh. Subuh-subuh sebelum ngantor. Eternal nggak bisa. Eternal nggak bisa. Kamu benar-benar harus nonton ini bukan sebagai sebuah film superhero, tapi sebagai sebuah film apa ya? Meskipun adegannya superhero Meskipun adegannya semua. superhero semua, tapi isinya tuh penuh kontemplasi, penuh Iya. isu, termasuk isu-isu kesetaraan, isu-isu Eksistensi. diri, bahkan termasuk dia sempet nyelipin isu global warming. Betul. betul. Kalau jeli ya, Betul, kalau jeli. Betul. Kan Nah, filmnya gemuk ya. betul. Gemuk banget jadi filmnya. padat. Jadi memang tidak sempat menceritakan dengan baik dan detail karakter per karakter. Iya, heeh. Betul, itu dia. Nah, masuk ke poin berikutnya adalah bagaimana protesnya orang-orang adalah karakternya kebanyakan. Oke. 10 karakter kan? Ya. Dulu teman-teman, pertama kali Justice League tayang tahun 2017 November, dan itu Justice League-nya Whedon ya. Heeh. Emang nggak bagus kan sebenarnya, tapi kita nggak ngomongin soal itunya, tapi ngomongin soal ini gimana sih DC kok tiba-tiba langsung dikasih banyak karakter. Ya Iya. jelek dong. Inilah yang terjadi di Marvel ini sebetulnya teman-teman, mau banyak ataupun nggak banyak, sebenarnya kalau porsinya oke nggak ada masalah. Cuman memang Justice League-nya Whedon itu Ya itu berantakan lah. berantakan. Oke lah, akhirnya kita tahu Ha-ha. yang seharusnya seperti apa. Tapi Eternals ini teman-teman, kita nggak ngerasa berantakan karena oke lah, dari 10 tuh ada 1 atau 2 yang Iya. sebenarnya kita juga ngerasa perannya kurang Kurang, gitu. jadi- Tapi nggak apa-apa. Jadi gini, 10 itu harus 10. Betul. Nggak bisa. Malah ada di internet yang bilang 12 sih. Iya tapi sih, cuman dipangkas lagi. 10 itu simbolisme loh. Iya. Bagaimana Eternal itu yang kalau kalian perhatikan yang 5 itu attack, yang 5 itu bukan attack atau Jadi gini, ancaman yang datang dihabisin, Ha-ha. setelah habis apa yang akan dibangun. itu seperti dari itu. 5 yang lain. Makanya ke 10 ini mereka punya peran yang pas. Mereka punya porsi karakter yang cukup. Tapi memang karakterisasinya beberapa kurang. Iya. Karena iya, iya. keterbatasan durasi. Ya kita paham lah itu teknis segala macam, itu teknis. paham. Tapi 10 ini punya porsi yang cukup. Works ya. Works. Oke. Works banget Oke. untuk kerangka ceritanya, bagaimana dia ceritanya jalan, Pastos sebagai seorang ahli teknologi, Ya, terus Ikaris yang kayak Superman gitu. Jadi semuanya itu punya simbolisme masing-masing gitu loh. Oke, Riz, kayaknya kalau kita ngomongin soal karakter segala macam, oke lah, orang punya preferensi masing-masing. Iya, ya. ha-ha. Buatku yang paling menarik adalah yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi teman-teman, ini kan isi kepala kami ya. Iya. Kalau kalian nggak setuju juga nggak Nggak apa-apa, apa-apa, nggak ada nggak masalah, apa-apa. nggak ada masalah dengan itu. Kalian punya preferensi sendiri. Nanti kita bisa lah nanti diskusi di komentar kalau mungkin kita bahas juga ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang mau bahas tentang ini, ada email kali ya di bawah. Nggak tahu juga. Tapi gini, Riz, yang paling menarik adalah ini kan film MCU paling berbeda nih dan paling kontroversial. Tapi teman-teman, kalian juga yang nonton ini, di internet itu banyak banget yang juga fans MCU dan fans Marvel, kan dua hal yang berbeda ya. Fans MCU dan fans Marvel dua hal yang berbeda. Bisa jadi satu memang. Bisa jadi kumpulan gitu, tapi banyak juga yang suka, Riz, Nah itu sama film ini. Seneng kok gini. menarik gitu. Nah, itu yang Kan paling lucu ya? menarik. Karena nih, teman-teman, nanti Mas Daris akan nambahin. Film ini, Eternal ini tone warnanya tadi saya bilang gelap ya. agak gelap, masih agak Lebih gelap. Iya, lebih gelap daripada MCU lainnya. Terus sebelum era Avenger ya. betul. Dark World itu kan gelap-gelap. Ya, nah, terus kemudian humornya tuh sangat minim. Sangat minim. Tapi works juga. Works. Karena kalau terlalu berlebihan dengan suasana cerita kayak gini, Bahkan dibandingkan Shang-Chi jauh banget humornya. jauh banget. Shang-Chi itu gede Kemudian banget. temanya ada mengangkat eksistensi segala, cinta bahkan diangkat, terus Cinta. ada global warming segala macam. Itu juga cukup berat. Bukan hanya itu teman-teman, menyampaikannya pun dengan cara yang nggak biasa. Iya, jadi kontemplasi itu loh tadi saya iya, bilang. betul, Back to back. Jadi sebelum kamu disuguhin seperti apa karakternya sekarang, kamu Ya. disuguhin konfliknya di masa lalu. Betul. Ya, apa yang membuat dia ini berubah? hubungan alur ya. Heeh. Oke. Tapi itu kan juga cara penyampaian yang nggak biasa kalau kamu terlalu sering nonton film linear. Karena Eternals ini hidupnya 7.000 tahun, banyak Iya, yang harus diceritakan. Dan itu gitu. kayaknya juga kurang banyak. Kurang sih, kita merasa kurang. Nah, tapi teman-teman, hal yang paling menarik adalah kami berdua sepakat bahwa film ini tuh memang rasanya tuh rasa DC banget. Adegan pertarungannya yang coba deh cari selain selain mungkin Civil War kali ya, yang hero lawan hero gitu. Marvel kan, MCU kan tujuannya bukan ke sana. Iya. Bukan Clash of Heroes,
Tapi ini mereka bener-bener bahkan killing each other loh. Iya, Ini tema yang ngeri banget dan loh ini. gimana yang biasanya film MCU itu gegap gempita, Betul. tarungnya gegap gempita. Betul. Sedangkan ini Eternals yang digadang-gadang superhero gede, tarungnya personal. Crowded banget. Personal. Bahkan dendam masa lalu ya, bukan dendam sih, bukan maksudnya dendam, apa? emang jengkel lah dari ribuan tahun yang lalu gitu. Kita melihat pertarungannya Eternal, kalau kita bisa masuk ke ceritanya, kita jadi simpati. Betul. Beda sama kayak film MCU kebanyakan. Kita seneng ngelihat dar gitu. Ada Hulkbuster, ada Iya, iya. seru kan, Iya, seru. iya. Tapi ini kesannya tuh deep namanya. Kesannya tuh mungkin setiap orang akan punya karakter favorit masing-masing Iya, nantinya. Gitu. Dan apa ya? Ada orang-orang, cukup banyak orang-orang yang kemudian gini Riz, blaming yang salah adalah direkturnya. Karena para kritikus film di luar negeri sana banyak yang menganggap bahwa seorang Chloe Zhao yang memang award winning, Oscar winning, shot-shotnya emang bagus-bagus dan emang di sini bagus-bagus. Di sini bagus-bagus. Nah maksudnya Riz, kritikus itu menganggap bahwa lah kenapa pemenang Oscar filmnya jadi film superhero kayak gini? Iya. Lah padahal Chloe Zhao itu di-hire untuk film superhero. Iya. Kenapa malah Dan diprotes? gimana? Dan Kevin emang bertaruh besar. Betul, dan saya salut sama Kevin Feige. Salut banget. Bagaimana dia berusaha keluar dari zona nyamannya MCU, Betul. walaupun toh jadinya seperti ini ya. Betul, malah Bukan jelek, tapi kurang diterima. Kalau teman-teman yang kita lihat di grup-grup ya, kalau teman-teman yang memang suka Marvel dari awal dan lain sebagainya, mereka cenderung menerima. ya, betul. Kalau yang emang fans MCU biasanya sulit menerima. Ada yang menerima juga. Karena itu tadi teman-teman, 11 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi emang Gitu. Kevin mungkin mikirnya 11 tahun tuh udah fatigue ya, udah capek dikasih formula yang sama-sama saja, makanya dia bereksperimen. MCU bisa bereksperimen karena mereka punya resource yang gede. Betul. 1-2 film gagal no problem buat mereka. Nggak masalah. Nah, ini menjadi buat kami ini kayak hit buat kami, hit banget. Nah, gini dong Marvel kalau bikin film. Itu rasanya tuh kayak gitu. Tapi masalahnya bagi banyak orang ini ngerasa ini fall of Marvel. Iya. MCU gitu. Karena buat saya Kevin Feige perlu diacungi jempol karena dia berani mendobrak. Formula lama ditinggalkan pakai formula baru. Nah, masalahnya orang-orang terbiasa makan pakai resep yang lama. Kan biasanya makan junk food, ini disuruh makan healthy food, vegan ya. Gitu. Jadi kan nggak enak ya rasanya. Nggak enak gitu. Iya. Cuman maksudnya masalah bukan mereka ya, cuman belum kebiasa aja. Betul. Belum kebiasa aja nonton film sambil menelaah bermacam-macam adegan. Terus ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Betul. Bahkan adegan akhirnya kan bukan gegap gempita juga. Bukan. Mutual understanding. Betul. Itu kan sangat gak biasa ya dalam film superhero. Betul. Di komik banyak. Ya, temanya memang masih ada tema family ya. Tapi ini sangat implisit. Kayak kalau Shang-Chi kemarin kan jelas banget ya family-nya gitu. Udah, Shang-Chi itu renyah kok, enak ditonton. Iya, formulanya masih ada, formula lamanya. Tapi Eternal nih, bayangin teman-teman. MCU, Kevin Feige, Chloe Zhao berusaha untuk mewujudkan hal yang beda dari yang biasanya. Begitu terwujud, malah banyak yang nggak suka. Dan juga Chloe itu kan sutradara gede ya. Betul. Nggak biasanya kan Kevin ngambil sutradara gede. Artinya yang punya nama lah. Iya kan? Nggak biasanya dia punya ngambil sutradara, biasanya kan yang cenderung nggak egois, cenderung nggak idealis, biar bisa sesuai dengan formulanya MCU. Ini adalah upaya Kevin untuk keluar dari MCU yang biasanya menuju MCU yang baru. Tapi sayang mungkin publik masih lebih suka MCU yang biasanya. Nah, sadly-nya sih mungkin kita nggak bakal dapet untuk sementara waktu dapet tonton seperti ini di film-film MCU berikutnya. Sedihnya di sana sih Mas kalau saya. Iya sih Riz, itu sangat disayangkan ya buat kita yang sangat menyukai film-film semacam ini karena benar-benar merinding loh teman-teman adegannya. Saya tuh merinding di nonton MCU itu Captain America The Winter Soldier, Infinity War jelas, adegan fight terakhirnya Endgame jelas, sama ini. Iya. Sama ini. Jadi hanya ada 4 film yang bikin saya merinding dari keseluruhan MCU. Tapi teman-teman, kita berdua juga paham kenapa reviewer dan film kritikus di luar sana tuh sudut pandang atau stance-nya mereka tuh ngambil di pihak seperti itu gitu, bahwa ini film Marvel apaan sih gitu. Karena memang ini bukan film Marvel. Salah ekspektasi aja sih menurut saya Mas. Iya, kalaupun tapi gimana caranya kita expect sesuatu yang kita udah rutin.
Iya, enggak ya, makanya itu Iya kan kan? mereka kita jadi kebiasa ekspektasinya begini, ketika keluar jadi nggak bisa objektif. Iya, bayangin kalau berteman kayak gini, saya ketemu Mas Daris misalnya seminggu sekali atau seminggu 3 kali gitu, terus kemudian selama berbulan-bulan oke, ada satu waktu di mana Mas Daris diem aja. Lah, Mikir kan? anak ini kenapa gini ya? Gitu. Misalnya Makanya itu kayak kan mungkin perbandingannya kayak gitu ya. betul, Perumpamannya betul, kayak gitu. betul. Apa ya teman-teman, ini tuh kayak gini, kayak fans MCU dan fans Marvel yang nggak suka nonton filmnya DCEU itu banyak. Banyak Tapi banget. yang suka juga banyak. Juga banyak. sebenarnya. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, Sebenarnya nggak betul. perlu lah kamu suka film ini, kamu nggak suka Betul. tipe jenis film ini. Kita tuh Betul. sama-sama penikmat film superhero. Dulu waktu Batman versus Superman dapat Rotten Tomatoes nggak bagus, nggak ada yang protes, biasa aja. Tapi kenapa sekarang kalau film yang dianggap, oh ini kan film fan, aku kan sebagai fansnya Marvel nih, yang fans MCU, kenapa Rotten Tomatoes ngasih segini? Kenapa gitu? Padahal padahal mirip loh filmnya. Mirip. Tone-nya mirip, isu filmnya juga mengangkat isu yang sama. Iya, Bagaimana betul. kalau film DC itu kan mengangkat isu Gods Among Us kan Gods ya. Among Gods Us. Among Us. Literally Eternal tuh seperti itu. Iya, benar. Hanya saja karena karakternya banyak, interaksinya bersama penghuni dunia, penduduk dunia itu memang kurang. Memang lebih banyak di karena flashback-nya ya. Betul, karena memang 10 ini emang harus diceritakan sih, gitu. Tapi itu beneran trope-nya DC. Kalau Marvel tuh trope-nya itu Heroes Among Us ya. Ya. Superhero yang membumi, Iya. yang kita bisa relate. Kalau DC kan trope-nya nggak gitu. Nggak gitu. DC trope-nya itu, wah kita melihat ke atas, kita Iya. melihat bagaimana superhero itu, kita memuja Iya. superhero. Beberapa orang juga kecewanya gini, Riz. Eternals ini karakter-karakternya membuat karakter-karakter kayak Bruce Banner, Steve Rogers, Tony Stark dan lain-lainnya tuh jadi nggak relevan lagi. Maksudnya ya kenapa dunia Marvel jadi gini sih? Kita kan pengen yang ngelihat semanusiawi apa sih Tony Stark, Steve Rogers dengan ego yang kita juga punya masing-masing kayak gitu. Tapi secara karakter kita tuh sebenarnya nggak terlalu bisa relate sama setiap karakternya Eternals karena mereka basically gods. Tapi gini Mas, agak susah juga karena kalau kita mau mainan kosmik, betul. Kita nggak mungkin Skalanya beda. Jadi memang Eternals itu kan dimaksudkan mungkin untuk membuka kosmik ya dengan ending yang seperti itu ya. Untuk dimaksudkan untuk membuka kosmik. Makanya ya harus gini. Ini tuh adalah hal terbaik yang mampu diwujudkan oleh MCU untuk Eternals. Saya nggak yakin formula lain untuk menyampaikan film Eternals ini bisa work seperti ini sih. Nggak bakal jadi bagus menurutku. Menurut kita. Bakal jadi film yang ya hingar-bingar aja, nggak ada nuance-nya. Iya. Nah ini filmnya kan ini nuance-nya banyak ya. Nah ini juga mungkin menjadi, mudah-mudahan tidak menjadi obstacle ya buat film-film selanjutnya, karena teman-teman bagusnya kalau di Shang-Chi kemarin kita masih ketemu Wong, masih ketemu Abomination gitu, masih ketemu Captain Marvel, Bruce Banner. Di sini tidak ada sama sekali. Itu bagus banget. Ya kita beneran gini. Itu bagus banget. Kemarin ada teman yang tanya, apa bisa nonton Eternals tapi belum nonton film-film Marvel yang lain sebelumnya setelah Endgame? Oh sangat bisa. Enggak. Kamu cuma perlu tahu Thanos itu siapa, apa yang dilakukan Thanos, udah itu doang. Udah itu aja. Nggak perlu nonton Black Widow, nggak perlu nonton Shang-Chi, nggak perlu nonton. Dan sampai post credit sama mid credit juga nggak ada tuh tentang yang lain-lain, yang Avengers lain. Kita expect eksternal bakal berhubungan dengan Shang-Chi Mas ya kemarin ya. Iya, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Ada juga teman saya yang nanya, Mas, jadi gelangnya Shang-Chi itu gimana di Eternals? Nggak ada. Jadi ini beneran self-content film yang cuma bahas Eternals dengan berbagai masalahnya. Itu yang orang nggak suka. Mungkin ya, nggak connected ya. Karena semua ini biasanya tuh terhubung satu sama lain. Iya, mungkin. Kemudian apa yang kemarin kan kita ngelihat satu review soal sutradara wanita itu Mas. Betul. Itu sebenarnya agak far-fetched ya. Jadi iya, betul. 2 sutradara wanita yang kebetulan baru ngedirect ini dapat review negatif. Iya. Menarik lagi nih. Kamu ngungkit kayak gitu. Jadi teman-teman, tadi kan saya pernah bilang juga bahwa Chloe Zhao itu kan diserang ya. Iya, diserang. Bukan hanya karena sebetulnya bukan ke arah dia sutradara ceweknya, bukan. Tapi memang tipe filmnya tuh nggak di-expect seperti ini kan. Harusnya
ekspektasinya yang lain gitu. Tapi mungkin itu juga gitu sih Mbak. Itu juga apa namanya publik itu kalau menyerang sutradara cewek agak berlebihan sebenarnya. Termasuk Patty Jenkins. Dulu Wonder Woman pertama iya diserang, terus kemudian kedua tambah diserang lagi. Yang pertama masih banyak yang defend ya karena emang bagus. Dan yang kedua kan filmnya works lah. Yang kedua kan emang agak-agak mix ya. Passable lah sebenarnya filmnya. Nah itu kan diserang juga, nggak bisa dirang ini. Dan kemudian Black Widow. Nah ini nih yang saya bilang menarik tadi, Riz. Black Widow itu kan dianggap film MCU yang gagal juga ya. Dia jelek sih itu. Ya buat kami di antara film MCU jelek. Kalau ada yang suka ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang boleh-boleh aja gitu. Tema family segala macam. Tapi maksud saya adalah Black Widow dianggap jelek, fans MCU atau Marvel biasa aja. Ya udah. Iya. Tapi begitu Rotten Tomatoes ngasih ini jelek, Eternals nggak bagus gitu, langsung bereaksi gitu. Ini kan hal yang harusnya kemarin Black Widow juga bereaksi menarik dong. Ya. Itu kan menarik kan hal-hal semacam ini. Cuman kita juga belum ngelihat sih Mas audience score-nya di Rotten finalnya itu nanti berapa. Iya. Kalau saya tetap merasa usernya bagus. Harusnya sih seperti Batman lah, seperti Batman Superman. Betul. Soalnya emang kritik sekarang itu udah beneran cenderung MCU banget. Cenderung MCU banget. Iya. Makanya Eternal ketika dapat kayak gini mereka gitu. Nah, tapi Riz, Disney dan Kevin, terutama Disney ya, itu mendengarkan apa yang muncul dari kritik dan review sih. Biasanya seperti itu. Jadi ya makanya kan tadi kami bilang kemungkinan kita shame banget kita mungkin nggak bakal dapat film MCU dengan nuansa yang kayak gini. Sayang banget. Jangan-jangan Riz. Mungkin nanti. Jangan-jangan begitu beberapa hari yang lalu Rotten Tomatoes mengeluarkan hasilnya mereka. Jangan-jangan pas Kevin Feige ngelihat, dia juga mendapat di waktu yang sama dia dapat telepon dari Snyder, terus Snyder bilang welcome to the club bro. Gitu. Bisa. Saya pengen saya pengen nutupnya dengan apa itulah Mas betapa poetiknya. Mas Bagas kan bilang film ini filosofikal ya. Yes, betul. Saya setuju. Betul. Tapi saya juga anggap ini punya sisi-sisi poetik sendiri. Betul. Ini spoiler ya. Bagaimana Ikaris yang akhirnya dia jadi antagonis kan? Yes. Tapi kemudian dia kalah oleh cinta. Yes. Kalah oleh cinta, dia ikut membantu Cersei ya. Tapi ketika selesai dia bunuh diri. Dia idealismenya sama cintanya bertentangan. Ketika dia akhirnya mengalahkan cintanya, memenangkan cintanya, dia merasa dia nggak berhak hidup lagi. Makanya dia bunuh diri. Sesuai dengan namanya, Ikaris dia melempar ke. Itu puitis banget, astaga. Di samping ini sebetulnya cara Disney menyelesaikan sesuatu dengan cinta, tapi sebetulnya tanpa Disney pun ini cara yang bagus. Iya, apa ya? Ini bukan ini tragic loh. Iya. Tragic. Disney nggak biasa kayak gini. Nggak biasa. Dia ini bukan pengorbanan loh. Ini tuh dia apa ya? Aku bingung cara kesadaran penuh. Kalau Wenwu itu kan dia mengorbankan diri agar anaknya bisa hidup kan. Kalau ini enggak ada. Karena dia tahu bahwa dia telah melanggar, dia telah melewati batasan yang harusnya tidak dia lewati. Dan ketika dia sadar itu salah, maka konsekuensinya dia harus bertanggung jawab. Dia bunuh diri. Betul. Karena dia adalah memang karakter yang paling punya integritas di sepanjang film. Yes. Betul. Itu keren banget itu. Ya, makanya apa ya kalau ada yang bilang adegan itu bodoh dan sebagainya. Aduh, ya sekali lagi preferensi orang beda-beda ya. Tapi kami kami. Saya punya interpretasi seperti itu buat adegan itu ya. Oke. Teman-teman makasih yang udah nonton, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Bye.